Selamat siang para penggemar Rama Channel yang saya muliakan. Kembali Rama Channel hadir membicarakan, mengulas tentang Istana Majapahit. Di manakah tepatnya? Benarkah cuman di Trowulan ataukah ada di tempat lain? Apakah hutan tarik itu Trowulan atau setelah tahun 1478 apakah Majapahit masih ada atau tidak ada? Istananya di mana? Mari kita ulas. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya diberikan hutan tarik sebagai tempat oleh Raja Jayakatwang. Di manakah hutan tarik itu? Pararaton menyebutkan ada di delta Sungai Berantas. Sementara kalau Trowulan itu berada di pedalaman jauh dari Sungai Berantas. Di sisi lain, di dalam negara Kertagama, Empu Prapanca tidak menyebutkan Kolam Segaran sebagai satu tempat yang tercatat di dalam negara Kertagama. Padahal Kolam Segaran begitu luas. Kenapa beliau tidak mencatatnya? Kalau kerajaan atau istana ada di seputaran Trowulan, pasti dengan sendirinya Kolam Segaran pasti tercatat di dalam negara Kertagama. Tetapi kenapa tidak? Dari sisi topomini, nama Mojo tidak ada di dalam desa-desa yang ada di Trowulan, tetapi malah ada di luar dari Trowulan. Ada 16 desa 4 dukuh di Trowulan. Tidak ada satupun yang menggunakan nama Mojo. Tetapi malah di luar Trowulan nama Mojo banyak, seperti Mojowangi, Mojo. Kenapa di Trowulan tidak ada satupun nama desa yang dimulai dengan kata Mojo? Dari para sejarawan yang menganalisa di manakah Istana Majapahit itu berada. Benarkah Majapahit istananya ada di Trowulan atau malah ada di luar Trowulan? Apakah cuma satu tempat ataukah 2 tempat atau malah mungkin 3 tempat? Apakah hutan tarik Trowulan itu sama atau tidak? Negara Kertagama itu dibuat di zaman keemasan Majapahit. Dibuat oleh Empu Prapanca di zaman Prabu Hayam Wuruk masih berkuasa. Sangat tidak masuk di akal jikalau Kolam Segaran yang begitu luas tidak tercatat di dalam negara Kertagama. Sehingga muncul persepsi bahwa hutan tarik sebagai istana pertama dari kerajaan Majapahit, kemudian Trowulan adalah istana lanjutan. Sejak Prabu Jayanegara memerintah di kerajaan Majapahit, kehancuran istana pertama adalah saat Prabu Jayanegara memerintah dan dia sempat dikudeta oleh Rakuti. Rakuti berhasil menduduki kerajaan Majapahit dan Prabu Jayanegara sempat pergi meninggalkan, harus lari disembunyikan oleh pimpinan Bayangkara saat itu, yaitu Gajah Mada. Dan setelah berhasil kembali, barulah Majapahit istananya dipindah di tempat yang baru. Persepsi tentang Trowulan sebagai istana Majapahit
memang dilontarkan oleh para peneliti-peneliti di zaman sebelum kemerdekaan. Adalah Raffles yang menempatkan Trowulan sebagai sesuatu kebanggaan Pulau Jawa. Kemudian hipotesis dari McLean-Pond pada tahun 1924-1926, dia membuat sketsa tentang kota Majapahit berdasarkan catatan yang tertuang di dalam Negara Kertagama, dan di situ dia menempatkan Kedaton ada di sisi timur kolam Segaran dekat Candi Menak Jinggo. Inilah yang mendasari pemilihan Trowulan sebagai Istana Majapahit, walaupun masih dalam perdebatan dan masih dalam pencarian. Ada apa dengan tahun 1478? Sirno ilang kertaning bumi. 1478 dikenal dengan Sirno ilang kertaning bumi di dalam peraraton dan kronik Cina adalah penyerangan atau peperangan yang dilakukan oleh seorang anak kepada bapaknya. Perang yang dilakukan oleh Prabu Jinbun melawan Prabu Kertabumi Brawijaya V. Perebutan kekuasaan di tanah Jawa dari Demak melawan Majapahit. Sementara kalau kita mengacu pada prasasti Jiu yang dibuat di tahun 1486 oleh Girindra Wardana Dyah Ranawijaya, yang menyatakan bahwa Ranawijaya telah berhasil mengalahkan Kertabumi dan berhasil memenangkan peperangan dan pada akhirnya memindahkan ibu kota kerajaan Majapahit dari Trowulan menuju Daha atau Kediri. Girindra Wardana Dyah Ranawijaya adalah anak dari Girisa Wardana atau Beri Pandan Alas yang dulunya dikalahkan oleh Prabu Kertabumi, sehingga beliau menuntut keadilan dan menyerang Prabu Kertabumi dan merasa dirinya lah yang lebih berhak menjadi penerus kerajaan Majapahit. Peperangan yang terjadi tahun 1478 adalah peperangan antara Girindra Wardana dengan Prabu Kertabumi dan pemindahan Istana Majapahit dari Tulan menuju Daha. Trowulan ditinggal dan kerajaan mulai dipimpin oleh Girindra Wardana Dyah Ranawijaya dengan ibu kota di Daha atau Kediri, dan beliau memerintah dari tahun 1478 sampai 1498 Masehi. Peninggalan yang ada di Kuto Kirang adalah peninggalan dari Prabu Girindra Wardana Dyah Ranawijaya. Tembok yang memanjang ini adalah waduk yang dibuat oleh beliau sebagai irigasi, bukan tembok istana. Karena hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan menyatakan bahwa lokasi ini biasa terendam sampai ketinggian 1,3 meter. Apakah hutan tarik itu sama dengan Trowulan? Apakah di tahun 1478 itu benar pemindahan ibu kota dan istana kerajaan Majapahit? Data-data berkata seperti itu, tapi ada juga data-data yang saling bertentangan. Kita sebagai anak-anak bangsa yang mulai menata, mencari
dan merapikan data-data itu sehingga kita mengetahui kebenaran seperti apa, di mana istana itu sebenarnya berada. Apakah cuma satu tempat, dua tempat, atau tiga tempat? Kita kembalikan semua kepada para pemirsa. Uraian di atas semoga memberikan wawasan seperti apa istana Majapahit. Mengikuti jejak leluhur adalah agar kita tahu sejarah kita dengan benar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga akan sejarahnya. Wassalam.